Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rema sekalian. Salam sehat untuk semuanya. Saya Dr. Rudi. Di kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Dr. Johanda Damanik atau akrabnya dipanggil Dr. Jojo. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kembali, melanjutkan pembicaraan di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana mengenali rematik asam urat atau gout, maka kalau kita sudah diketahui mengalami gout atau rematik asam urat, apa yang kemudian perlu dilakukan dan mungkin nanti akan tentu disarankan oleh para dokter yang merawat sahabat rema sekalian. Oke, jadi kita kemarin anggaplah sudah terdiagnosis nih sebagai gout ya Dokter Jojo ya, Iya dok. seorang pasien gitu ya. Kemudian apa sih biasanya direncanakan oleh seorang dokter dan direncanakan dan disarankan ya oleh seorang dokter kepada pasien untuk mengatasi masalah goutnya. Biasanya sih dalam penyakit-penyakit yang perjalanannya panjang, termasuk asam urat ini kan bukan perjalanan yang pendek ya. Biasanya kita pasti membagi satu terapi yang tanpa obat atau bilangnya non farmakologik, satu lagi nanti dengan terapi obat. Ya, kita bicara dulu yang non farmakologik. Apa yang biasanya perlu dilakukan dan disarankan, dok? Ya terima kasih Dr. Rudi, sahabat Rema sekalian. Benar sekali bahwa untuk penyakit radang sendi akibat asam urat ini membutuhkan terapi jangka panjang dan mencakup terapi yang non farmakologi dan farmakologi. Untuk yang non farmakologi sendiri ada beberapa aspek yang harus dikerjakan oleh pasiennya sehingga nantinya berbarengan dengan obat-obatan dia akan dok ya, akan membuat kualitas pengontrolan asam uratnya semakin baik ya. Oh iya, sebentar Dokter Jojo. Berarti kembali ke cerita yang sebelumnya, mengingatkan nih sahabat Rema sekalian bahwa gout itu kan dasarnya memang hiperurisemia ya penyebabnya. Iya dok, benar Maka dok. upaya pengobatannya itu baik dengan obat maupun tanpa obat, targetnya juga menurunkan Kadar kadar asam asam urat urat di dok. dalam darah, gitu ya. Iya dok. Silakan dilanjutkan Dokter Jadi Jojo. semua hal yang kita lakukan ini tujuannya adalah ini dok ya untuk menurunkan kadar asam urat sebagai penyebab utama dok ya, penyebab Ya, utama terjadinya serangan asam urat pada sendi pasien. Jadi aspek pertama adalah ini dok ya mengenai dietnya dok, diet atau oke. pengaturan pola makan. Jadi pasien-pasien kita sarankan untuk mengatur diet yang nantinya tujuannya adalah menurunkan kadar purin sehingga nanti kadar purin ini kan sebagai bahan dasar untuk Asam terbentuknya urat. asam urat dalam darah ya. Jadi Kita menyebutnya diet rendah rendah purin, purin ya, ya. diet rendah purin dok. Nah, apa saja dietnya itu yang secara garis besar kita ada beberapa makanan yang harus dihindari dok untuk menurunkan kadar purin dalam darah ini seperti apa namanya seafood ya, lalu kemudian jerohan-jerohan ya, lalu kemudian alkohol ya, lalu kemudian minuman-minuman yang berpemanis buatan ya. Lalu kemudian berikutnya selain makanan yang dihindari ada juga makanan yang harus dibatasi dok jumlahnya dok ya, jadi tidak boleh terlalu banyak ya seperti daging merah, ya lalu kemudian ikan-ikanan. Intinya sih banyak kan protein hewani seperti itu dok. Hmm. Lalu kemudian ada makanan yang justru dianjurkan ya dok ya, dianjurkan pada penderita serangan asam urat pada sendi ini seperti sayur-sayuran hijau dan juga produk-produk apa namanya dairy produk yang rendah lemak seperti itu dok. Itu aspek pertama mengenai diet dok, Ya, mengenai ini diet makanan. ini penting, Dokter Jojo, karena memang banyak difahami orang, banyak yang salah atau kurang tepat gitu ya. Jadi tadi satu alkohol, ya gitu ya. Iya dok. Terus kemudian tadi protein hewani, tapi yang tinggi purin sekali gitu ya. Iya Jadi dok. tadi jeroan, Dokter Jojo nyebut Mm. sama apa tadi Dokter Jojo? Seafood dok. Seafood ya. Yang ini protein hewani, tapi yang tinggi sekali. Itu sebaiknya dihindari. Terus tadi pemanis buatan. Iya Pemanis dok. buatan, jadi di minuman yang soft Berkemasan dok ya, drink, minuman minuman kemasan-kemasan soft kemasan ya, drink itu ya. semua rata-rata yang pabrikan itu juga harus dihindarin. Nah, tapi kalau protein hewani yang lain, itu sebenarnya juga ada purinnya, Iya dok. tapi masih bolehlah dikonsumsi. Masa nggak boleh protein sama sekali kan gitu Iya ya? dok. Tadi daging-daging itu masih bisa, daging merah, daging ayam masih bisa, beberapa jenis ikan itu juga masih bisa. Jangan semua dihindarin. Ini penting nih. Kemudian yang terakhir, produk-produk yang lain yang tidak terbukti meningkatkan kadar asam urat di pasien, itu diberikan. Iya Jangan dok. semua dipantang gitu ya. Iya dok. Termasuk tadi, penting ini Dr. Jojo mengatakan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, menurut penelitian saat ini ada di dunia, itu tidak terbukti meningkatkan kadar asam Parah dok. urat. Termasuk tadi dairy product, Yang rendah lemak nasi, dok. produk-produk sumber karbohidrat Dokter Jojo, nasi, Oh, mie kalau untuk gitu, karbohidrat, mie, apa ya, nasi, mie, itu juga apa namanya, singkong. yang
Itu tetap boleh Tetap dikonsumsi boleh dok, ya. meskipun Nah, jumlahnya nggak boleh terlalu banyak ya dok ya, ya. yang kalori tinggi ya dok ya. Jadi tadi penting diet, rendah purin, tadi sudah ada catatannya beberapa produk yang harus dihindari, yang masih boleh dikonsumsi tapi dibatasin, sama yang bebas gitu dikonsumsi gitu ya. Baik Dokter Jojo, nomor satu, Itu nomor dua? aspek pertama, aspek mengenai diet ya. Kita masih berbicara mengenai yang non Ya, obat-obatan. tanpa obat. Lalu kemudian yang kedua adalah minum yang cukup dok. Ya, ini penting Oke. sekali karena kita tahu bahwa apa namanya, metabolisme dari asam urat itu kan akan diekskresikan atau akan dibuang dari tubuh itu kan ini dok ya, Lewat melalui ginjal. ginjal gitu. Jadi Iya. kita sangat apa namanya, seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya bahwa terjadinya serangan apa namanya, serangan gout itu kan karena deposisi ataupun penumpukan pengendapan dari kristal asam urat, sehingga ini sangat penting untuk minum air yang cukup ya, lebih dari 2 liter. Bahkan kalau untuk yang terjadi serangan akut itu kita rekomendasikan 2 sampai 4 liter ya dok ya untuk Ya. minum air putih, sehingga tujuannya untuk mengurangi pengendapan kristal asam urat yang selanjutnya, seperti itu dok. Itu Kalau yang kedua. olahraga nih Dokter Jojo, Ya, kalau dok. olahraga apalagi jangan sampai dehidrasi Ah gitu, iya dok. harus banyak gitu. Karena dehidrasi seperti yang kita ketahui dari tinjauan pustaka dok ya, kalau dehidrasi, kurang minuman itu juga akan mencetuskan terjadinya Serangan. serangan Ya. asam urat pada sendi ya, terutama Ya. dok ya Ya. berikutnya dok. Oke, yang ketiga Dokter Itu Jojo. tadi aspek yang kedua mengenai apa, jumlah minum yang cukup, lalu kemudian aspek yang ketiga itu adalah olahraga ya dok ya. Ya. Olahraga ini penting untuk menjaga kelenturan dan kesehatan dari sendi dok ya, sendi dan tulang ya. Meskipun pasiennya sudah mengalami peradangan sendi akibat asam urat, jika memang sudah reda, fase akutnya sudah teratasi, kita tetap sarankan untuk tetap berolahraga untuk menjaga kelenturan sendi, seperti itu dok. Olahraganya yang spesifik atau ada beberapa yang kita harus hindari dulu deh yang ini gitu sebaiknya Olahraga yang sifatnya itu kayak yang berat, lalu ya, kemudian yang ya modelnya sebetulnya banyak angkat benturan. beban gitu, itu juga ini dok, High impact mungkin ya juga high ya. impact dok, Ya, jadi karena secara kalau umum enggak dia high impact. ya, high impact yang olahraga berat mungkin dihindarin, tapi secara keseluruhan sih olahraga dianjurkan untuk menjaga apa namanya tadi Kesehatan dan kelenturan sendi dok, seperti sendi itu ya. dok. Otot juga mungkin harus dikembalikan. Kalau sering serangan kemudian nggak pernah banyak aktivitas kan mengalami kelemahan di otot juga gitu Iya ya. dok, Mungkin kita harus kelemahan di kembalikan. otot, kekakuan sendi juga seperti itu dok. Mungkin olahraga juga penting Dokter Jojo ya. Karena pada umumnya orang-orang dengan asam urat itu ada problem yang lain Iya dok. misalnya ya. Misalnya dia kelebihan berat badan, mungkin ada problem dengan kolesterol, maka Iya dok. sama Iya. olahraganya juga akan sangat membantu gitu ya. Itu masuk aspek keempat dok, kita Boleh, lanjut keempat. berusaha menangani komorbid ya, Ya, yang menyertai apa namanya, asam serangan urat. asam urat tersebut. Seperti apa komorbidnya? Yaitu seperti darah tinggi, lalu kemudian kolesterol tinggi, lalu kemudian berat badan yang berlebih ya, dan berbagai komorbid lainnya, di mana kita ketahui bersama bahwa penyakit-penyakit seperti darah tinggi ya, gula darah, kolesterol tinggi, berat badan berlebih ini juga kaitannya juga, penanganannya juga sama dok ya, ada aspek yang non farmakologinya juga ya. Jadi Ya. kembali lagi ke olahraga, pola makan, lalu kemudian pola hidup yang sehat, seperti itu dok. Baik. Terima kasih Dokter Ju. Udah banyak nih ngomong. Kita berlanjut ke obat. Nah, obat apa aja yang biasanya kita perlukan pada kasus-kasus dengan gout ini? Iya dok, terima kasih dokter Rudi, sahabat Rema sekalian. Untuk apa namanya, peradang sendi akibat serangan asam urat ini, obat-obatannya ada bermacam-macam ya dok ya. Ya. Dan itu dikembalikan lagi ke tadi ke penjelasan di video sebelumnya terkait dengan apa namanya, artritis atau radang sendi asam urat ini di fase mana gitu ya. Ya, ya. Di fase akut kah, di fase interkritikal yang lagi tenang kah, atau di fase yang sudah kronis ya. Tetapi secara garis besar obat-obatannya itu kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah obat untuk mengatasi yang serangan akut ya. Serangan akut itu kita butuh obat yang mampu mengurangi nyeri dan mengurangi radang secara cepat Ya. dok ya, seperti golongan steroid ya, golongan NSAID, lalu kemudian ada obat ini juga dok, obat yang kita sebut sebagai colchicine dok ya, untuk menurunkan nyeri dan mengatasi peradangan pada fase akut. Jadi prinsipnya obat yang golongan pertama itu untuk mengatasi serangan, itu obat anti radang lah ya. Anti radang dok, Anti-radang. secara garis besar. Anti radang itu ada yang juga diminum, ada yang disuntik. Ya, benar dok. Ada yang disuntik ke sendi juga. Nah, jadi apapun itu nanti dokter sahabat Rema sekalian akan menentukan mana yang terbaik untuk masing-masing pasien. Tapi prinsipnya satu obat anti radang. Anti Gitu ya. radang dok. Biasanya setelah obat anti radang, kelompok yang lain yang diperlukan Dokter Jojo obatnya? Setelah anti radang ini dok, berikutnya kita masuk obat untuk mencegah serangan dok. Ya, mencegah serangan, yaitu juga intinya sih mirip-mirip juga dengan obat yang tadi ini dok ya, untuk yang serangan akutnya. Lalu kelompok berikutnya adalah obat untuk menurunkan kadar asam urat dok. Nah, ini penting nih. Karena penyebabnya kan asam urat. Iya, Ya, kalau dok. nggak diturunin nanti
tunggu waktu aja, tinggal nunggu ada serangan lagi Serangan gitu ya. berikutnya lagi, Dok. Heeh. Jadi penurun asam urat. Mungkin contoh, karena mungkin sudah banyak orang kenal ya, salah Iya, satu Dok. contoh yang paling terkenal misalnya Itu ada lain, Dok, allopurinol, Dok, ya. allopurinol Ini ya, di apa, di heeh. puskesmas, di klinik-klinik itu Iya, semuanya sudah ini, Dok. Seperti sudah kacang ada, goreng, Dok, ya. kita temukan, Dok. Tapi yang penting adalah ini Dokter Jojo, satu pertanyaannya, targetnya itu gimana untuk menurunkan kadar asam urat? Yang kedua, juga pertanyaan yang lain tuh pasti berapa lama, gitu Dok. Iya, Dok. Targetnya? Terima kasih, Dokter Rudi. Sahabat Rema sekalian, jika memang sudah terjadi serangan, apa namanya, serangan, radang sendi akibat asam urat ya, dibarengi juga dengan, kadar asam urat memang yang cukup tinggi ya, kita memiliki target, untuk kadar asam urat itu kita, targetkan, mencapai di bawah 6 gitu Di ya, Dok, bawah ya, di bawah 6. 6, secara pemeriksaan laboratorium, atau bahkan kita, ini Dok ya, kita bisa menargetkan, lebih rendah lagi di bawah 5 jika memang ini peradangan sendi akibat asam urat ini sudah, terjadi sangat sering, lalu kemudian sudah menyebabkan penumpukan kristal asam uratnya itu kita sebutnya sebagai topus ya, Dok, ya. Topusnya sudah terjadi di banyak tempat Iya, ya, lalu iya, iya. kemudian juga atau bahkan terjadi apa namanya, penumpukan pada ginjal ya seperti, apa, batu ginjal dan sebagainya, sehingga kita targetnya bisa kita lebih rendahkan lagi itu di bawah 5 ya. Dan sampai kapan nih, pertanyaan berikutnya, sampai kapan kita, apa namanya, lanjutkan terapinya ini ya, kita, apa ya, kita menyampaikannya kepada pasien secara jangka panjang gitu, Dok, ya. Iya, Meskipun, betul. itu sebenarnya, lebih ke arah lebih tepatnya adalah bisa seumur hidup gitu, Bisa Dok, seumur untuk hidup ya. terapi seperti itu, Dok. Karena kalau misalnya minum allopurinol atau minum obat apapun yang menurunkan kadar asam urat, ini asam uratnya turun nih Dokter Jojo sampai 5. Obatnya diberhentiin apa enggak tuh jadi? Enggak, Dok, tetap Ditegesin? tetap Enggak ya? dilanjutkan, Dok. Enggak ya? Justru, misalnya sudah mencapai target di bawah 6 gitu, Dok, ya, di bawah Ya, 6 dengan obat, misal dosis allopurinol 1 kali 300 miligram itu, mencapai target itu dengan bantuan allopurinol, dengan bantuan ya, obat, Dok. Ketika nanti kita hentikan, nanti bisa naik lagi bisa seperti itu, naik Dok. lagi ya. Jadi sahabat Rema sekalian, ini penting karena seringkali terapi itu diberikan jangka pendek, padahal ini nggak bisa terapi jangka pendek. Ini bakal akan terapi jangka panjang, terutama untuk yang tipe yang ketiga tadi, yang penurun asam urat, bukan anti radang ya. Kalau anti radang itu biasanya pendek ya kita Iya, nanti. Dok. Pencegahan juga ada batasnya, tapi obat untuk menurunkan kadar asam urat dan mengontrolnya itu jangka panjang. Apalagi kalau penyebabnya memang nggak bisa dihilangkan, faktor genetik ya. Di video sebelumnya kita sempat singgung kalau penyebabnya memang ada faktor genetik, sehingga seterusnya perlu obat untuk mengontrol kadar asam urat. Bahkan diet rendah purin pun tidak mampu. Iya, Dok, Begitu Dokter benar, Dok, Jojo benar, ya. Dok. Tidak cukup hanya dengan diet rendah purin, tetap perlu obat. Isu yang sering, nanti kalau minum obat terus-menerus ginjalnya rusak. Nah, gitu kan, Nah, ini nih, gimana Dok. tuh Dok? Ini nggak hanya terkait dengan obat asam urat, Dok, ya. Semua Jadi ya, hampir semua, penyakit kronis itu pasti menanyakan, "Saya nggak mau minum obat jangka panjang, Dok, karena ini akan merusak merusak ginjal," gitu. ginjal. Justru Ya. ini, harus kita ini ya, kita apa namanya, Dok, kita koreksi gitu. Justru untuk penyakit-penyakit seperti, apa namanya, Dok, seperti kadar asam urat yang tinggi ini kalau nanti tidak Tidak kita kendalikan dikontrol, dengan baik, justru betul. akan, apa namanya, mengendap di ginjal dan Ginjal. justru akan merusak ginjal. Jadi ini harus Iya. kita benarkan, Dok, ya, mitos yang terjadi di masyarakat bahwa obat-obatan ini akan, merusak ginjal. Justru sebaliknya, obat-obatan ini tujuannya adalah menurunkan kadar asam urat dalam darah sehingga kristal asam uratnya tidak terbentuk, sehingga nantinya juga ginjal akan terlindungi, seperti itu, Heeh. Dok. Justru ini menjaga agar ginjalnya tidak mengalami kerusakan. Mungkin kalau sahabat Rema sekalian sudah lebih familiar misalnya pasien diabetes, itu kan diminum seumur hidup. Benar, Dok, Terus-terusnya. Tujuannya bukan untuk merusak ginjal, justru tujuannya untuk menjaga agar ginjalnya tidak progresif kerusakannya. Nah, sama asam urat juga begitu. Kalau nggak kita obatin, ginjalnya malah mengalami kerusakan nanti. Justru dengan menurunkan kadar asam urat, kita berharap tidak ada kerusakan ginjal akibat kristal monosodium urat tadi. Menarik sekali Dokter Jojo, mudah-mudahan informasi yang kita berikan bisa bermanfaat lah ya untuk sahabat Rema sekalian. Iya, Dok. Kalau ada pendapat yang salah tadi kita bisa koreksi. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan dan saran, jangan segan-segan tuliskan di kolom komentar dari video ini. Mungkin di kesempatan yang lain kita akan mencoba menjawab dan memberikan atau memenuhi saran dari sahabat Rema sekalian. Sekali lagi terima kasih Dokter Jojo, semoga Sama-sama, bermanfaat Dok, untuk semoga sahabat Rema bermanfaat, Dok. sekalian. Kita akhiri sampai di sini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.